Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa karena pada siang hari ini kami memiliki kesempatan untuk kembali mengikuti pendalaman Alkitab. Tuhan yang beri kami pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa, berikan kami hikmat Tuhan agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan Tuhan, agar apapun yang kami terima dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan, kami siap belajar dan mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, di sini sih aku mau bawain firman tentang dasar hidup orang percaya. Kita ambil di Kejadian 32 ayat 9 sampai 11. Kejadian 32 ayat 9 sampai 11. Nah, aku bacakan dulu untuk yang ayat 9-nya ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya semuanya udah dapet kan ya? Sudah. Oke. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Kenapa aku pilih ayat ini? Karena ayat ini tuh tentang Yakub yang paling cocok sama kehidupan kita. Dia itu salah satu nabi yang dibilang susah diatur, mungkin kayak gitu, yang sering jatuh bangun dalam dosa. Dia menipu kakaknya Esau, menipu ayahnya, terus habis itu dia bertobat lagi. Habis itu ya pokoknya dia yang paling sering bergumul gitu kan. Nah, kalau kita lihat di yang pasal-pasal sebelumnya, di pasal 31, Yakub itu baru aja lolos dari Laban. Dan sekarang di dalam Kejadian 32 ini, dia harus menghadapi problem baru, yaitu dengan Esau, gitu kan. Ya, walaupun kalau yang waktu itu di Laban itu ditimbulkan bukan karena kesalahan dia, tapi memang karena merupakan cara Tuhan untuk membentuk karakter Yakub dan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu selalu menyertai Yakub gitu. Tapi kalau untuk yang di 32 ini, yang Yakub ini merasa takut untuk pulang karena dia merasa punya perasaan bersalah kepada Esau karena dia telah menipu Yakub dan mengambil hak kesulungan Esau gitu kan. Walaupun waktu itu juga kesalahan Esau yang menyepelekan hak sulungan dan menjualnya kepada Yakub dengan semangkuk kacang gitu ya, semangkuk kacang merah gitu. Terus, nah di sini kemudian berkata Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Yang artinya di sini sebenarnya tuh Yakub tahu gitu kan, bukan hanya tahu, dia bahkan ingat dengan jelas gitu kalau Tuhan itu pernah berfirman sama dia, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Dan seharusnya dengan firman Tuhan ini, dengan Allah Tuhan telah berfirman seperti ini, itu bisa menguatkan dia, bisa membuat dia yakin kalau Tuhan itu selalu menyertai dia gitu kan. Tapi tetap di sini dia merasa takut sampai dia berkata, dia tetap doa kepada Tuhan gitu kan, soalnya dia menagih janji Tuhan, katanya Tuhan sudah yang meminta dia untuk pulang ke negerinya gitu kan. Nah, di sini ya apa sih sebenarnya, dan walaupun Yakub itu ngerasa takut gitu kan untuk kembali ke sana karena sama Esau, tapi karena dia memegang janji Tuhan, yang janji Tuhan itu kalau di sini ya janji Tuhan itu adalah covenant gitu kan, yang nggak akan pernah berubah. Dan walaupun dia takut, tapi Yakub itu tetap
mematuhi perintah Tuhan, dia tetap taat dan kembali ke negerinya dan meninggalkan zona nyamannya yang sebenarnya kalau dia boleh milih, dia mungkin lebih mendingan di tempatnya Laban gitu daripada dia harus menghadapi Esau kakaknya gitu kan. Tapi di sini dia mau menaati firman Tuhan, perintah Tuhan untuk kembali ke negerinya. Nah, yang bisa kita pelajari di sini adalah dasar sebagai orang percaya adalah satu, kita juga harus memiliki landasan, kita harus tahu apa yang Tuhan janjikan kepada kita dan apa kewajiban kita sebagai anak-anak atau hamba Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Yaitu dari kita membaca firman Tuhan, gitu kan? Kalau mungkin pada zaman Yakub, mereka bisa tahu tentang perintah Tuhan karena Tuhan sendiri yang langsung berfirman kepada Yakub gitu. Tapi kalau di zaman kita ini kan udah nggak ada lagi ya kita mendengar suara Tuhan, tapi semua itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus gimana caranya kita untuk mendekatkan diri sama Tuhan, dan gimana caranya kita untuk bisa tahu kebenaran firman Tuhan, ya kita sering-sering baca Alkitab gitu kan. Nah, lalu di ayat 10-nya, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Gitu. Nah, di ayat 10 ini lagi-lagi Yakub itu sadar gitu kan kalau dia itu sudah melakukan kesalahan dengan menipu Esau. Dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan dia bilang, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaanmu gitu kan. Terus jadi Yakub ini tetap berani untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan tidak lupa dia juga tetap mengucapkan syukur gitu kan kepada Tuhan yang selama ini selalu menjaga dan menyertai hidupnya. Terus dia walaupun dia mengalami banyak masalah, walaupun saat ini dia menghadapi mungkin dia stres gitu, menghadapi cobaan yang begitu berat, harus menghadapi Esau, tapi dia tetap mencoba untuk datang sama Tuhan. Dia mau nggak yang bersungut-sungut, nggak yang aduh gimana mengeluh gitu kan, nggak, tapi dia tetap mau merendahkan hatinya, tetap mengucap syukur karena selama ini Tuhan selalu memberikan dia kekuatan, Tuhan selama ini selalu menyertai hidup dia gitu kan. Nah, di sini juga apa yang kita pelajari dari sini juga adalah dengan menyadari bahwa kita sesungguhnya tuh nggak layak di hadapan Tuhan, dan kita harus juga selalu mengucap syukur pada Tuhan gitu. Dan kita belajar untuk tetap berani datang kepada Tuhan walaupun yang saat ini kita sedang mengalami pergumulan, karena kebanyakan orang ya ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami masalah, dia bukan datang kepada Tuhan, dia malah justru melupakan Tuhan. Nah, itu justru salah. Justru ketika kita menghadapi masalah, kita mengalami problem, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Jika kesalahan itu adalah perbuatan kita sendiri, adalah karena kita sendiri yang melakukan dosa itu gitu kan, kita harus berani untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita harus mau, Tuhan ini loh dosaku seperti ini gitu kan. Kita harus mengaku dengan sungguh-sungguh, ya bukan berarti kita menyepelekan dosa ya, dengan berbuat dosa besoknya kita tobat gitu, yang tobat kambuhan gitu kan. Nah, nggak seperti itu, karena Tuhan juga nggak suka dipermainkan. Tapi yang di sini adalah kita benar-benar mau mengaku kesalahan kita, mau mengakui dosa kita, dan yang paling penting adalah kita bertobat. Kita mau kembali kepada jalan Tuhan untuk mendapatkan kasih Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan gitu kan.
Lalu yang 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Di sini di ayat 11 ini kelihatan banget ya kalau Yakub itu benar-benar takut pada Esau, dia takut Esau itu membunuh dia takut Esau itu menghabisi dia dan keturunannya. Padahal kalau dia ingat ya, nanti kalau misalkan di ayat 12-nya itu kan dibilang dia juga, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Seharusnya kalau dia mengingat firman Tuhan ini, dia memegang janji Tuhan ini, dia nggak perlu takut, karena gimana Tuhan bisa menepati janjinya untuk menambahkan keturunannya seperti pasir di laut kalau ternyata Esau bisa membunuh seluruh keluarganya gitu kan. Nah, tapi tetap karena dia merasa bersalah, dia nggak dia tetap bergumul karena karena perasaan bersalahnya dia sendiri gitu. Dia tahu dia udah melakukan sebuah kesalahan besar dan dia saat ini benar-benar takut kalau Esau akan membunuh dia gitu. Tapi di tengah dia berdoa kepada Tuhan dalam pergumulan ini, kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Yakub itu nggak cuma berdoa doang, habis itu tinggal lihat Tuhan melakukan sesuatu untuk dia, tapi dia juga ada sesuatu yang dia buat gitu kan. Ya, seperti satu yang membagi pasukan menjadi dua dengan pemikiran bahwa kalau yang satu diserang, dia masih punya pasukan berikutnya yang kemungkinan masih bisa selamat. Terus Yakub memberi persembahan untuk Esau. Terus Yakub juga memberi penghormatan pada Esau dengan sujud gitu kan. Jadi itu adalah salah satu contoh cara-cara yang Yakub ambil gitu kan, gimana caranya supaya Esau itu tidak membunuh dia gitu. Dan yang kita pelajari di sini adalah dasar iman orang percaya adalah berdoa. Seperti Yakub berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Dia benar-benar ngaku sama Tuhan kalau dia tuh takut pada Esau gitu kan. Dia memohon sama Tuhan agar Tuhan membela dia di hadapan Esau gitu. Dan ini juga sebagai kita orang Kristen juga wajib berdoa gitu kan. Ketika kita mengalami masalah, mengalami problem, kita sangat wajib untuk berdoa. Bukan cuma mengalami masalah atau problem ya, tapi berdoa itu harus menjadi bagian hidup dari orang Kristen gitu. Kenapa? Karena ya seperti yang tadi bilang, karena banyak orang Kristen yang kalau ada masalah, apalagi dosa yang dilakukan itu adalah karena memang disengaja dan karena perbuatan dia sendiri, itu seringkali mereka malu datang pada Tuhan. Seringkali malah malu ke gereja, malu untuk datang kepada Tuhan, yang akhirnya menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, itu salah. Karena seharusnya kalau kita melakukan kesalahan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita tetap harus berdoa gitu kan, seperti, dan bukan cuma cuma berdoa, tapi ada yang kita buat untuk memperbaiki kesalahan. Kalau seperti di Yakub ini, dia bukan cuma berdoa, dia bukan cuma berpangku tangan, tapi ada rencana-rencana yang dia buat gitu kan untuk menghadapi Esau gitu. Jadi sama seperti Yakub, kita juga nggak cuma berdoa doang dan pasrahin udah yang penting udah doa gitu kan, yang semuanya sekarang tergantung Tuhan gitu kan. Karena berbeda ya menyerahkan masalah kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, berbeda dengan menyerahkan masalah kita sepenuhnya. Jadi kalau kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, itu kita membiarkan Tuhan semuanya, ya udah kita cuma berdoa aja gitu. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan,
tetap ada, selesai berdoa tetap ada yang kita lakukan gitu kan. Terus kita tetap mengingat kebaikan Tuhan gitu kan. Dan walaupun kita memasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maksudnya kita tetap mengambil apa yang harus kita kerjakan, mengambil bagian kita apa yang tetap harus kita kerjakan, dan biarkan Tuhan mengambil bagiannya apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita gitu. Walaupun kadang-kadang doa kita itu yang dijawab Tuhan itu berbeda gitu, nggak seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Tapi tetap kalau kita memasrahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, apapun jawaban doa kita, kita dapat selalu mengucap syukur. Kita selalu berterima kasih karena kita tahu di depan sana ada janji Tuhan, di depan sana apapun yang Tuhan lakukan bagi kita, walaupun itu saat ini mungkin kita ngerasain nggak enak gitu, kita ngerasainnya itu menyakitkan, tapi kita tahu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita gitu. Dan semua masalah yang kita hadapi saat ini semua adalah proses dari Tuhan untuk hidup kita gitu. Itu problem yang sulit dijawab ya, tubuh, roh, dan jiwa ya. Coba Romi tahu itu bedanya apa? Tubuh ya daging, bukan? Ya. Roh pikiran. Kalau jiwa nyawa. Jiwanya, roh pikiran ya. Kok bisa pikiran loh? Karena roh mengendalikan tubuh dan jiwa. Nah, kalau misalnya ada tubuh tapi nggak ada jiwa, nggak hidup. Karena jiwa itu adalah nyawanya, kayak sumber kehidupannya. Nah, yang mengendalikan sumber kehidupan dan alat kehidupannya itu, yaitu tubuh, itu adalah rohnya. Gitu. Jadi ketika nyawanya mati, rohnya berpisah dari tubuh kan. Nah, tubuhnya nggak bergerak lagi, sedangkan rohnya masih bergerak. Itu makanya kenapa roh yang menggerakkan semua. Jadi waktu mati, tubuh dan jiwa satu mati ya? Enggak, kalau misalnya waktu mati, jiwa hilang dong. Karena itu kan sumber kehidupan kan, nyawanya. Itu berdasarkan hilang, ya? Pengertianku ya. Nah, jadi kalau misalnya mati, jiwanya menghilang, roh dan tubuhnya berpisah. Roh yang tetap hidup, sedangkan tubuhnya ya udah kembali ke tanah. Nah, baru pertanyaan Pak Melgi tadi, orang gila yang sakit jiwanya atau rohnya? Rohnya. Aku bilang rohnya. Iyalah. Dibilang sakit jiwa kok. Itu kan penggunaan bahasa Indonesia ya. Jadi memang sebenarnya kan, ya memang kalau teman-teman dari Reform kan bukan penganut trikotomi ya. Iya. Dikotomi aja sebenarnya. Dikotomi apa Pak? Hanya tubuh dan roh. Tubuh dan roh. Ada, jiwa itu nggak ada. Nah, roh itu bagian dari jiwa itu. Iya. Ya, jadi satu antara jiwa dan roh. Ya. Yes, roh atau jiwa. Kalau orang meninggal, roh atau jiwa itu mereka akan mengakui kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, kalau mereka kan tiga dimensi ya. Roh itu memiliki tiga dimensi, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, tadi dibilang Romi betul, cuman itu trikotomi itu yang dibilang Romi tadi. Ya, jadi orang gila, maka mereka bilang kalau orang gila yang bermasalah itu sebenarnya ya pada pikirannya, tapi secara general yaitu tentang roh juga atau jiwanya juga bermasalah, kira-kira begitu dari mereka. Karena jiwa itu pun di dalam Alkitab sering dikaitkan dengan ini psikologinya. Ya. Walaupun terjemahan Inggrisnya soul, nyawa. Tapi dalam bahasa Yunani atau apa bisa juga kepada psikologi kepribadian orang itu. Makanya sakit jiwa dibilang kan. Gitu. Cuma kalau kita nggak, aku hanya percaya tubuh dan roh sebenarnya ya. Nah itu sebenarnya Rom, itu adalah di latar belakangi filsuf Yunani. Kita ini kan banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari mereka, ya filsuf-filsuf itu bahwa mereka merasa jiwa itu yang memegang peranan penting. Ya, tubuh ini adalah penjara bagi jiwa. Jadi ketika mati bagi orang Yunani, jiwa itu bebas dari penjara tubuh ini, gitu.
Ya aku nggak tahu, Yunani kan nggak percaya tentang surga neraka itu kan. Jadi Gitu. maksudnya kalau misalnya dari filsuf itu bebas, dia udah melayang-layang aja gitu. Makanya mereka nggak takut mati. Justru Makanya salah mencari satu mati tafsir, gitu ya. betul. Makanya Ya, salah satu tafsiran liberal, ayat Paulus itu dipandang dari segi Yunani. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa dia bilang keuntungan? Karena mengambil dari filsuf Yunani. Tapi kan secara kita eksposisinya nggak kayak gitu. Gitu. Memang kalau di filsafat kan jadi menarik saja ya. Jadi semuanya kelihatannya terstruktur. Ya memang itulah kadang-kala memang antara filsafat dengan ini sebenarnya kalau dipadukan dengan ilmu teologi yang baik, itu sebenarnya maka jadi sangat indah ya ketika dipaparkan. Tapi cenderung sesatnya pun banyak, Pak. Iya, betul. Memang kalau tidak hati-hati. Maksudnya itu dia banyak, karena memang apa namanya merubah yang sudah terstruktur di pikiran itu sudah sangat susah nanti kalau filsafatnya masuk. makanya katanya kalau orang belajar filsafat makin banyak gilanya nanti kan. Iya. Kayak kemarin kami kan PA Pak belajar, ada teman-teman kalau ingat yang kita sejarah gereja kan minggu lalu, Thomas Aquinas itu orang Katolik, itu jago sekali teologinya sama filsafatnya. Tapi bagi Bapak Reformasi, teologinya ada yang berantakan karena terlalu filsafat. Ya, dia menggabungkannya dengan filsafat sehingga kadang melenceng dari Alkitab. Nah, itu dia. Jadi kalau kita orang-orang yang Protestan kan seharusnya hanya Alkitab ya, nggak terlalu banyak. Tapi bukan berarti nggak belajar filsafat ya, itu penting sebenarnya ya. Tapi kan katanya filsafat itu akar dari segala ilmu, bukan? Iya. Betul, sama lah. The mother of science ya. Ya teologi juga, dulunya teologi, baru filsafat. Kenapa filsafat mendominasi? Itu kan di zaman pencerahan dulu tuh, bahwa pemikiran-pemikiran manusia itu dipakai kan, memegang peranan penting filsafat dulu ya. Bahkan kalau nggak salah filsafat itu menjadi mata kuliah atau mata pelajaran wajib di zaman-zaman dulu ya. Oke ya, ini sedikit satu tokoh pentingnya. Dalam ilmu teologi kita nggak mungkin nggak pernah membaca tokoh ini sebenarnya, walaupun aku tahu di dalam STT yang berlandaskan Injili atau karismatik, tokoh ini ditolak, ya, Calvert. Tapi kalau di STT Jakarta, pokoknya STT ini adalah tokoh yang wajib ya. Dia ini raksasanya teologi di zamannya ya, namanya Calvert. Dia ini orang Swiss, oke? Kita akan melihat satu pandangan-pandangan dia yang cukup unik dan nyentrik ya. Dia bilang agama adalah ketidakpercayaan. Agama mengungkapkan dosa dan kesombongan umat manusia, menggenggam kekuatan ilahi dan mencoba membenarkan diri sendiri. Calvert menilai tidak satupun agama dapat mengungkapkan siapa Allah itu sebenarnya. Ini kan ada kontroversial ya kalimatnya ya. Bahkan tidak juga dengan agama Kristen. Dalam banyak hal agama Kristen hanyalah agama lain di dunia agama-agama manusia. Entah semua agama sama benarnya, atau semua agama itu salah. Teman-teman, kalau ketemu tokoh ini harus memerlukan perhatian ekstra sama semua kalimat yang dikeluarkannya. Ya, makanya tidak mengherankan Calvert ini dijuluki juga tokoh liberal. Tapi kemarin setelah aku belajar, tidak. Kalau aku berani bilang tidak ya, walaupun ada memang kalimatnya yang kontroversial ya. Nah ini dia bilang, wahyu Allah itu memilih gereja sebagai tempat agama yang benar. Tapi ini tidak berarti bahwa agama Kristen itu agama manusia yang sepenuhnya utuh. Ini tidak berarti juga bahwa agama Kristen adalah agama yang paling benar, secara fundamental lebih tinggi dari semua agama lainnya. Kita tidak pernah bisa terlalu menekankan hubungan antara kebenaran agama Kristen dan anugerah dari wahyu Allah. Kita harus memberikan penekanan khusus pada fakta bahwa melalui kasih karunia, gereja menghidupi kasih karunia tersebut, dan sejauh itu gereja menjadi tempat agama yang benar. Jadi teman-teman, bagi Calvert, Kristen itu tidak bisa menjelaskan anugerah Allah secara penuh. Ya, polemik dari ajaran Calvert itu di wahyu Allah. Nah, dia menolak segala bentuk wahyu Allah yang ada di dunia. Nah, ini menariknya si Calvert. Jadi dengan kata lain, yang ditolak kaum Injili terhadap teologinya Calvert,
Calvert bahkan menyatakan Alkitab itu tidak bisa menjadi wahyu Allah yang paling sah untuk mengenal siapa Yesus itu. Wah. Padahal kalau kita kaum Injili kan meyakini ya Alkitab sebagai dasar kita atau wahyu Allah untuk mengenal Allah. Bagi Calvert nggak bisa. Wahyu Allah itu harus Allah sendiri yang menyatakannya di hadapanmu secara penuh. Ya, bukan Alkitab. Ya, ini panjang-panjang kali ya. Sebenarnya ini terjemahan dari buku bahasa Inggrisnya ya. Oke. Perlakuan teologi yang benar terhadap agama Kristen sebagaimana itu untuk dimungkinkan dalam gereja sebagai tempat yang perlu dibedakan dari bentuk perlakuannya. Oke. Sekarang toleransi tidak boleh disamakan dengan moderasi dari mereka yang sebenarnya memiliki agama atau religiusitasnya sendiri. Ini akan berakibat apa? Fanatisme. Oke. Tetapi tidak boleh juga disamakan dengan relativisme atau imparsialitas seorang skeptis yang merasa kebenaran itu tidak penting. Calvert juga menolak itu. Wah, kalau begitu ngapain kita cari-cari kebenaran? Kalau memang juga semua agama tidak bisa menyatakan kebenaran. Dia juga tidak setuju dengan hal itu. Itu namanya skeptis. Ya. Skeptis. Oke, tapi agama dan agama harus diperlakukan dengan toleransi yang diinformasikan oleh kesabaran Kristus. Nah, bagi Calvert, wahyu Allah paling jelas itu ya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu wahyu Allah yang tidak bisa dipungkiri. Ya, ini dia menerbitkan buku judulnya Church Dogmatics. Ini volumenya bahkan sampai mati pun dia belum selesai buku ini. Belum selesai. Banyak sekali bukunya ya. Church Dogmatics. Pernyataan Allah menjumpai manusia dengan anggapan dan konfirmasi atas fakta bahwa usaha manusia untuk mengenal Tuhan dari sudut pandang sendiri adalah sia-sia. Ini kita setuju semua ya. Usaha manusia untuk mengenal Tuhan dari sudut pandang sendiri adalah sia-sia. Jika benar bahwa Tuhan adalah Tuhan dan karena dia adalah Tuhan atas manusia, maka benar juga bahwa manusia ditempatkan kepadanya sehingga dia dapat mengenalnya. Manusia dapat mengenal Tuhan dan benar-benar mengenalnya karena Tuhan yang telah menawarkan dan memanifestasikan dirinya kepadanya. Ya, makanya dikatakan di sini, Calvert meyakinkan bahwa tidak ada titik hubung untuk benar-benar mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Ini adalah statement Calvert yang banyak ditolak oleh teolog-teolog. Karena dia tidak percaya Alkitab juga menjadi pernyataan Allah. Harus Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Makanya yang dimaksudnya adalah agama, bukan sarana tepat. Makanya dalam judul perikop bukunya ini, agama adalah ketidakpercayaan. Kita tidak akan pernah bisa percaya kepada agama, ya. Oke. Dengan mengabaikan kebenaran, berusaha menegakkan kebenaran mereka sendiri, maka tidak tunduk pada kebenaran Allah. Seperti pertanyaan ahli Taurat, ini pemuda juga yang kaya, ya. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal? Yesus menjawab simpel, mengalahkan dia kepada hukum Taurat, tapi dia ingin membenarkan dirinya sendiri, ya. Ya, ini bagian-bagian bagaimana Calvert menjelaskan bahwa hukum Taurat sendiri tidak akan pernah bisa mencapai kehidupan kekal atau mengenal Allah, ya. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, ya. Oke. Ya, Calvert menambahkan manusia perlu melepaskan semua upaya bahkan untuk mencoba memahami kebenaran ini. Kita harus siap bertekad dan membiarkan kebenaran diberitahukan kepada kita. Karena dalam iman agama manusia seperti perlawanan pernyataan atau wahyunya, ya. Agama itu adalah usaha manusia lewat perbuatan baik untuk mengenal Allah, dan itu pasti tidak akan bisa mencapai kepada Allah itu sendiri, kata Calvert, ya. Oke. Ini adalah bahasa-bahasa dia. Lalu dia menyinggung juga perjanjian baru yang disebut hukum baru, ya, atau nova lex, ini bahasa Latin. Perjanjian baru adalah misteri mereka sendiri dengan semua tanggung jawab yang terlibat, bagaimanapun perhatian dan kasih penekanan semangat tidak lagi pada aspek ini, tapi pada masalah pembenaran diri dan pengudusan diri yang jauh lebih praktis. Dengan latar belakang jaminan bahwa bagaimanapun juga pekerjaan Kristus dan karunia Roh Kudus merupakan titik awal. Ya. Kritiknya terhadap agama manusia tidak lain adalah upaya menunjukkan bahwa apa yang membuat agama benar itu
tidak terletak dalam kata benda agama. Itu terletak pada kata sifat yang benar, yang kebenaran tergantung pada Yesus Kristus yang adalah kebenaran Allah. Yesus Kristus adalah firman Tuhan dan wahyunya. Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yesus Kristus mengungkapkan Tuhan yang benar dan manusia yang sejati. Sebagai Tuhan yang benar, kita melihat dalam kebebasan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia sejati, kita melihat dalam pelayanan dan kasih Yesus Kristus. Jadi memang dia Kristus sentris ya, Kristus sentris. Okay. Nah, ini menarik kalimatnya. In religion, man boasts and bars himself against revelation by providing a substitute. Dalam agama, manusia mengikat dirinya sendiri terhadap wahyu dengan menyediakan penggantinya. Yeah. Ini sama by grace. Oke, Calvert quote. Semua agama adalah ketidakpercayaan. Agamanya adalah tempat kita mengacungkan tangan dan berkata, saya tidak dapat hidup dengan misteri dan ketidakpastian Tuhan yang tidak dapat saya jelaskan. Menarik ya kalimat ini. Saya tidak dapat hidup dengan misteri dan ketidakpastian Tuhan yang tidak dapat saya jelaskan. Dan karena kami membuat metodologi dan strategi. Jadi bagi dia, agama itu hanya strategi yang dibuat manusia untuk mendapat kepastian tentang siapa itu Tuhan ya. Karena kita tidak dapat menjelaskan Tuhan kalau tidak beragama. Itu yang dimaksud adalah ketidakpercayaan dari Calvert. Kami menulis disertasi dan terus berdiam diri dengan sehubungan dengan masalah iman yang jauh. Dan perlahan setelah bertahun-tahun dan dekade dan abad seringkali dengan sedikit pengetahuan tentang ini sendiri, hanya ada sedikit wajah dan bayangan dari objek yang tidak dapat diketahui. Ini adalah waktu untuk melepaskan diri dari teologi dan agama karena itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Nah ini dikaitkannya dengan mistisisme. Yang kita tahu juga ada sinkretisme, di mana orang-orang mencapai mengenal Tuhan menggunakan alam, pengetahuannya sendiri, ya, pohon-pohon. Jadi religiositas itu terkait dengan mistisisme. Juga dia menyinggung tentang ateisme. Ya. Yang juga berarti sekularilisme. Oke. Inti dari wahyu Allah yang dipahami Barth adalah anugerah Allah yang datang kepada manusia dalam Yesus Kristus. Nah itu dia, titik. Nggak ada yang lain. Inti dari wahyu Allah menurut Calvert adalah anugerah Allah yang datang kepada manusia dalam Yesus Kristus. Respon yang tepat dari manusia kepada wahyu ini adalah dengan iman. Oke. Jesus does not give receipts that show the way to God as other teachers of religion do. He is himself the way. Agama adalah jalan kita untuk memperkenalkan Tuhan mencapai jalan ke surga. Itu agama. Tapi Yesus adalah wahyu Allah yang satu-satunya jalan menuju surga. Wah, luar biasa ya. Oke. Itu sekilas mengenai salah satu teolog besar, Calvert. Pendalaman Alkitab kita dalam surat Roma, kita sudah di pasal 2, sekarang ayat 17, betul ya? Iya, Kak. Ayat 17 ya, perikop yang baru, pasal 2, ayat 17, Roma pasal 2, ayat 17. Oke, kita mulai. Judul perikopnya, Hukum Taurat dan Sunat Tidak Menyelamatkan Orang Yahudi. Sebelumnya, kita harus belajar perikop sebelum yang minggu lalu kita bahas, bagaimana ada bangsa-bangsa lain yang tanpa belajar hukum Taurat, tapi mereka akan menemukan kebenaran Injil tentang Yesus Kristus ya. Jadi ini adalah sindiran-sindiran Paulus kepada orang-orang yang merasa baik-baik saja, padahal tidak. Di pasal 2 itu judul perikopnya hukuman Allah atas semua orang, dan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Makanya perhatikan ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Selalu Paulus menarik dalam suratnya, dia memulai dengan kata tetapi. Kenapa tetapi? Karena dari ayat 12 sampai 16 di atas, dia sedang berbicara siapa? Minggu lalu. Bangsa asing. Hah? Orang yang tidak tahu Taurat, belum? Iya, bangsa lain bilangnya. Iya, Ayat 14 tuh lihat tuh, ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain gitu ya. Nah, sekarang dia fokus orang Yahudi.
Nah, gitu loh. Makanya tetapi kalau dia sudah selesai menceritakan tentang bangsa lain, dia sekarang masuk kepada bangsanya sendiri yaitu Yahudi. Nah, dia mulai, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi. Nah, tepat ya. Sekarang orang Yahudi. Jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi mendapatkan beberapa privilege. Privilege itu apa ya? Keuntungan, betul ya? Iya. Privilege, keuntungannya. Jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, keuntungan pertamanya, Paulus menjelaskan dalam kalimatnya ini, bersandar pada hukum Taurat. Kenapa orang Yahudi dianggap Paulus memiliki privilege atau keuntungan bersandar pada hukum Taurat? Karena hukum Taurat adalah special revelation yang hanya dinyatakan Allah kepada mereka. Tidak semua bangsa menerima hukum Taurat. Nah, itu dulu. Jadi ini memang keuntungan menjadi orang Yahudi yang pertama dari kalimat ini, bersandar kepada hukum Taurat. Kalau teman-teman lihat secara cepat, ya, perhatikan Alkitabnya, dari ayat 12 sampai 15, berapa kali ada hukum Taurat kalimatnya? Yuk, hitung dulu. 12 sampai 15. Ada berapa kali kalimat hukum Taurat? Ada yang sudah dapat? 11. 11 ya. 11. Pak Melki dapat beda? Apa ini Pak, aku masih, kita Roma pasal berapa ini tadi Pak? 2, Pak. Oke, ayat 17. Udah sampai sini kita, Pak. Ya. Bersandar kepada hukum Taurat, ayat 17 kan, itu adalah privilege pertama jika kau menyebut dirimu orang Yahudi, dan dari atas ayat 12 ada 11 kali kalimat hukum Taurat, dan teman-teman nanti akan lanjut terus sampai ayat 24. Ada 16 kali kalimat hukum Taurat. Artinya, Paulus mengatakan dalam ayat-ayatnya bahwa hukum Taurat ini memegang peranan penting bagi orang Yahudi ya. Hukum Taurat ada 3 jenis dikategorikan. Hukum moral, hukum upacara, hukum sosial, ya, sivil. Nah, teman-teman harus tahu pembagiannya ini. Makanya mau tahu ini belajar kitab Imamat, ya. Moral law, ceremonial law, civil law. Ya. Moral law itulah yang kita tahu, 10 perintah Tuhan. Bagaimana mengatur keagamaan kita, mengatur hidup kita kepada Tuhan. Ceremonial law, imamat, bagaimana mempersembahkan kurban dan lain-lain. Civil law atau social law, bagaimana hidup kita berbangsa sebagai bangsa Israel, dan mengatur komunitas umat Israel dalam sehari-hari. Jadi hukum Taurat itu betul-betul menjadi privilege atau keuntungan oleh orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di ayat 17, apa? Bermegah dalam Allah. Karena mereka yang menerima special revelation, wahyu khusus, untuk mengenal Allah melalui hukum Taurat, sehingga itu menjadi ciri khas orang Yahudi. Makanya terdapat kesombongan rohani di dalam diri orang Yahudi, merasa hanya mereka lah yang tahu kerajaan Allah, hanya mereka lah yang masuk surga, karena hanya kepada mereka diberikan wahyu khusus tadi. Ya. Makanya setelah mempelajari hukum Taurat dan bersandar kepada hukum Taurat, pastilah mereka bermegah dalam Allah. Ini berbanding terbalik dengan perikop di atasnya ayat 12 sampai 16, di mana bangsa lain itu tidak mengenal hukum Taurat dan tidak mengenal Allah, kan gitu ya. Bahwa mereka itu penyembah berhala, Allahnya banyak. Tapi orang Yahudi, kita monoteisme. Syahadat mereka, dengarlah. Israel, Allah, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Nah, itu menjadi privilege kedua bagi mereka. Ayat 18, ayo baca, Romi. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Oke. Privilege ketiganya sebagai orang Yahudi, lanjutan dari ayat 17, tahu akan kehendaknya. Lagi-lagi ini pasti bersandar dari hukum Taurat.
Kenapa kami bilang kami mengenal Allah? Karena kami tahu apa yang Dia mau. Wis, luar biasa. Mereka yang betul-betul merasa paling dekat, paling intim dengan satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi ini. Tapi kalau kita perhatikan struktur atau gaya bahasa di ayat 17 ini, dimulai ayat 17 tadi, ini adalah sarkasme yang dibuat oleh Paulus. Ya, dia seakan-akan menyindir mereka, ya, menyindir. Kita akan lihat nanti sindirannya akan berbuah hasil sampai ayat-ayat di bawahnya. Jadi yang ketiga, tahu akan kehendaknya. Kalau bangsa-bangsa lain itu nggak akan mengerti. Mereka sibuk mempersembahkan hal-hal aneh kepada dewa-dewanya karena mereka tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang keempat apa? Dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum Taurat menjadi dasar hidup orang Yahudi untuk mengatur moral mereka. Nah itu dia, moral law tadi ya. Bahwa ini nggak boleh, itu boleh. Ini bisa kita ambil dari konteks latar belakang sejarah perjanjian lama bangsa Israel, yang kita tahu di masa peperangan zaman kuno dulu, itu bangsa-bangsa lain itu barbar. Ya. Ada di salah satu buku 55 Topik Sulit itu Hukum Hammurabi kan, copy paste kan, Hukum Taurat copy paste Hukum Hammurabi, ada itu yang aku tulis, bahwa Hukum Hammurabi yang berlaku sangat keras, ya, mata ganti mata, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, karena mereka nggak punya aturan. Sedangkan orang Yahudi merasa kalau kita sudah percaya Allah, percaya Taurat, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak, ya. Itu penting ya. Itulah privilege atau keuntungan orang Yahudi yang disampaikan Paulus ayat 17-18, tapi ini bersifat sindiran. Ya. Untuk menyatakan bahwa jangan engkau rasa bangsa lain yang tidak mengenal Allah itu tidak akan selamat, dan merasanya kau yang selamat. Bukan begitu ya. Makanya coba ayat 19, lanjut. Siapa? Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Setelah tadi ada 4 privilege, 4 keuntungan orang Yahudi, sekarang adalah 4 praktek mereka di dalam kegiatan mereka sehari-hari, 4 praktis hidup mereka. Ya, perhatikan ayat 19. Pertama dimulai, dan yakin. Ini sindiran nih. Yakin loh, gitu ya. Yakin kau nih, gitu kan. Ini sindiran Paulus ya. Dan yakin apa yang pertama? Bahwa engkau adalah penuntun. Itu praktek dari orang-orang Yahudi yang paham hukum Taurat. Mereka yakin sebagai penuntun orang buta. Siapa orang buta di sini? Orang asing. Ada yang tahu? Bangsa asing. Ya. Karena mereka tidak mengenal Allah dan mereka tidak memiliki hukum. Buta. Jadi mereka merasa orang Yahudi itu memiliki kemampuan untuk menuntun. Itu yang pertama. Ya. Padahal yakinnya di sini adalah sindiran palsu dari Paulus. Sindiran untuk menyatakan bahwa itu adalah jaminan palsu. Bahwa mereka hanya pura-pura yakin saja. Okay? Yang pertama penuntun, yang kedua apa dari kalimat ayat 19? Terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Orang Yahudi yakin sebagai penuntun dan yakin mereka sebagai terang. Kegelapan di sini tentulah kegelapan spiritual ya. Dalam diri bangsa-bangsa asing. Ya. Jadi mereka sebagai penuntun, sebagai terang, ya. Bahkan ini sudah dibuatkan dari perjanjian lama bahwa bangsa Israel itu harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, betul ya? Itu memang ada, ini buatkan perjanjian lama. Be light to the nation. Mereka harus menjadi terang bagi mereka yang kegelapan. Tapi di dalam perikop ini, Paulus ingin menyindir mereka habis-habisan. Ada 2, penuntun, terang. Ayat 20, Pak. Ayat 20 ya. Oke, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Yang ketiga, pendidik orang bodoh, ya kan? Orang bodoh di sini adalah orang-orang yang tidak tahu hukum, ya. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan atau hikmat, ya. Dan sinonim dengan itu pengajar ya, pendidik dan pengajar orang yang belum dewasa, orang bodoh dan orang dewasa ya. Kenapa? Karena kata Paulus, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Orang Yahudi itu merasa lewat hukum Taurat mereka itu sudah pasti pintar.
Mereka itu sudah pasti berhikmat. Mereka itu sudah pasti bijaksana dan mampu menjadi pendiri pengajar bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Ada 4 privilege dan ada 4 praktek praktis hidup mereka dari ayat 17 sampai 20 ini. Oke. Kita lanjut. 21, perhatikan ya. 21. Mulai Paulus masuk lebih dalam untuk menjelaskan arti suratnya ini ya, ayat-ayatnya ya. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Mulai Paulus menjelaskan makna sindiran yang dijelaskannya dari ayat 17 sampai 20. Kelihatan ayat 17 sampai 20 dia membangga-banggakan orang Yahudi dengan hukum Tauratnya, tapi ayat 21 langsung dia mulai dengan apa? Jadi, bagaimanakah engkau? Waduh, itu kata engkau itu perlu kita garis bawahi itu. Kenapa? Menunjuk secara personal pribadi setiap orang Yahudi. Nah, ini bisa menjadi satu poin untuk kita ini ya. Tadi kita baru dengar khotbah Tasya. Pengkhotbah yang baik atau pengkhotbah yang benar harus menunjuk jemaat. Nah, aku nggak setuju kalau ada yang bilang khotbahmu jangan menyinggung jemaat. Nggak mungkin. Pengkhotbah itu harus mendaratkan khotbahnya, menunjuk jemaat. Banyak orang bilang kita nggak boleh nunjuk orang gini kan. Apa, 4-nya ke kita ya, gini. Nggak ada itu dalam istilah pengkhotbah. Tunjuk aja dia. Ya. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, yang katanya kau tadi pendidik, yang kau pengajar, engkau penuntun, engkau terang, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Ini sindiran yang kuat ya. Paulus mau bilang, sebenarnya itu kau kebanyakan ngomong, padahal kau nipu dirimu sendiri. Engkau tidak pernah mengajarkan Taurat itu kepada dirimu sendiri. Engkau sibuk mengajar kepada orang lain. Makanya Yesus Kristus juga bilang apa di Perjanjian Baru? Dengar saja ajaran mereka ini. Mereka ini sudah menduduki kursi Musa ini. Ya, orang-orang pintar ini memang dengar saja, tapi jangan ikuti kelakuannya. Kenapa? Yang diajarkannya tidak pernah dipraktekannya. Makanya dibilang orang-orang Farisi, ahli Taurat itu munafik semua, kata Yesus. Ya. Mereka sibuk menjadi pendiri, pengajar, tapi tidak pernah mengajar kepada diri sendiri. Artinya apa Paulus mau bilang? Engkau itu munafik. Engkau itu sombong rohani, engkau arogan, karena engkau merasa kau pintar mengajar orang, menuntun mereka, padahal engkau tidak pernah menerapkan pada dirimu sendiri. Makanya Yesus bilang apa? Biarkan orang buta menuntun orang buta, karena orang itu pasti jatuh ke lubang. Omongan orang-orang ahli Taurat Farisi yang bebal ini, keras kepala ini, merasa paling pintar ini, ujung-ujungnya mereka sendiri yang tidak memahami. Lalu berarti ayat selanjutnya, engkau yang mengajar sebenarnya kurang tepat. Tadi ayat 21, dia berulang kali bilang, mengajar orang lain, tidakkah kamu mengajar diri sendiri? Yang mengajar di sini, yang kalimat engkau yang mengajar, itu lebih kepada ini. Engkau yang mengkhotbahkan. Ya. Engkau yang menyampaikan, kata mengajar di situ ya. Engkau yang mengkhotbahkan, preach. Ya, preach itu kan bisa mengkhotbahkan atau menyampaikan. Engkau yang menyampaikan, jangan mencuri. Wah, bagus ya. Khotbahnya bagus, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Waduh. Kenapa kita perlu menggarisbawahi mencuri di sini? Sedang berbicara apa Paulus? Ada yang tahu? Kenapa dia mengambil contoh mencuri? Perhatikan lagi konteksnya yang sudah kita baca-baca. Mencuri kebenaran keselamatan bangsa sih. Bukan, itu maksudnya. Itu kan aplikatifnya. Maksud aku, kenapa Paulus bilang jangan mencuri di sini? Kenapa mencuri menjadi kata penting di sini kita garis bawahi? Apa meaningnya untuk konteks ini? Nggak tahu. Hukum Taurat, kan lupa kalian kan? 10 perintah Allah. Nah, maksudnya mencuri hukum Taurat apa? Perikop ini Paulus itu kan lagi nyindir orang itu.
Ya. Dengan banyak sekali mengutip kata hukum Taurat, dia memasukkan contoh hukum Taurat, salah satunya hukum ke-6 kan, jangan mencuri. Ya. Bahwa itu sendiri sebenarnya kalian tidak pernah mempraktekannya gitu loh, didetailkannya ke mencuri. Nah, Makanya kau yang menjadi pertanyaan kan Bang, kenapa yang diambil jangan mencuri? Emang orang ahli Taurat di sini mencuri apa rupanya? memang enggak, itu baru aplikatifnya, enggak ada yang mereka curi sebenarnya. Bukan curi barang, ya kan? Tentulah di sini kita ngomong semua secara spiritual kan. Karena tadi di atas juga kan ngomongnya spiritual. Di sini Berarti mencuri artinya di sini Paulus mengutip jangan mencuri itu hanya untuk mengutip hukum Taurat gitu. Bahwa iya. jangan mencuri bagian dari hukum Taurat, itu aja. Karena kau mengkhotbahkan jangan mencuri, padahal kau mencuri. Loh, mereka bingung dong, mencuri apa kami? Kan gitu kan. Mencuri apa? Nah, sejatinya kau tidak tahu bahwa kalau di sini kita aplikatifkan mencuri kemuliaan Allah, ya kan? Kau sebenarnya nggak percaya Allah gitu loh. Kau sebenarnya nggak pernah hidup di dalam firman-Nya, makanya kau mencuri kemuliaannya, kau mencuri kebaikannya dengan mengajarkan tapi tidak mempraktekkan. Gitu loh yang maksudnya tadi munafik itu. Tapi dia selalu menjabarkan, nah Paulus ini kan orangnya detail ya, menjabarkan tentang maksud dari hukum Taurat itu. Ya. Oke, 22. Oke ya. Ya, Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Kalau kita perhatikan struktur kalimat Paulus mulai dari ayat 21 sampai 22, semua dia bertanya dengan gaya apa? Dengan gaya apa ya? Retorika. Nanya. Iya, nanya. Ya kan? Semua tanda tanya. Ini adalah gaya bahasa yang sering digunakan orang-orang pintar di zaman dulu. Filsuf-filsuf juga selalu menggunakan tanda tanya ini untuk menunjuk kepada kesalahan orang. Tidak perlu penjelasan yang terlalu lebar. Ya. Tadi mencuri, aturan ke-6, betul ya? Dalam 10 perintah 6 ya mencuri. Turun ke berzina, itu 7. Betul kan? Nah, dia sistematis sekali Paulus ya. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Loh, apa maksudnya? Tentulah mereka berzina bukan berhubungan badan dengan istri orang lain, tidak ya. Tapi apa? Di dalam hati mereka, mereka sudah mengkhianati Allah. Di dalam hati mereka yang penuh dengan kemunafikan, kebusukan, mereka sudah berzina kepada apa? Kepada harta, kepada jabatan, kepada uang. Jadi Paulus memasukkannya ke dalam konsep rohani atau spiritual, bukan secara hurufiah mereka berzina ya. Jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Lalu apa? Engkau yang jijik segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Peraturan keberapa ini? 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 balik ke ya. atas lagi. Karena dia tahu bahwa inilah yang paling utama. Ini tutupnya ini dia di kalimat ini. Bahwa sebenarnya pada dasarnya perintah nomor 1 dan kedua pun tidak pernah kau taati. Engkau merampok. Tuhan berhala artinya apa? Kau memang bukan merampok di dalam rumah bait suci, bukan. Kau berhala kepada, bukan juga seperti bangsa lain, bukan menyembah dewa, bukan. Kau berhala kepada uang, kau berhala kepada kegiatan duniawimu, kau berhala kepada rumah-rumahmu, istilahnya kekayaan duniawimu. Kita ingat perjanjian lama, kenapa pembangunan bait suci terhenti? Karena mereka lebih dulu memperhatikan pembangunan rumah mereka daripada pembangunan. Mereka tidak pernah memprioritaskan Allah. Mereka tidak pernah menomorsatukan Allah. Makanya dibilang, engkau merampok rumah berhala, engkau sendiri berhala sebenarnya, tapi kau pura-pura jijik kepada berhala. Jadi Paulus betul-betul menekan mereka, betul-betul mempertanyakan, kau mengaku orang Yahudi, oke, sesuai judul perikopnya apa? Hukum Taurat itu tidak akan menyelamatkan engkau. Karena pada dasarnya, kalau teman-teman lihat ke bawah di Alkitab, diperjelas Paulus nanti semua manusia adalah orang berdosa. Kau jangan bermegah karena hukum Tauratmu itu, ya, jangan. Makanya ayat 23-nya coba dibaca.
engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ya, di kesimpulan ini, Paulus bilang, engkau merasa bangga dengan hukum Tauratmu sebagai orang Yahudi, tapi sebenarnya engkau mencuri, berzina, engkau merampok rumah Tuhan, dan engkau menghina Allah. Kesimpulannya apa? Dengan kita hubungkan perikop sebelumnya, engkau sama saja dengan bangsa lain. Sampai pasal 9, teman-teman, dalam struktur kitab Roma ini, surat Roma ini, Paulus itu akan banyak berbicara mengenai Israel, ya. Khususnya pasal 9, 10, 11 nanti itu berbicara tentang Israel, yang dimana itu bangsa pilihan, tapi sebenarnya hanya sisa Israel lah yang bangsa pilihan. Engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Makanya kemarin kita bahas, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat hanya sebagai penunjuk kita manusia berdosa. Baru ada pertanyaan di zaman sekarang, kalau begitu Pak Pendeta, masih perlu nggak hukum Taurat? Ya jelas lah masih perlu. Dari 10 perintah Allah, ya, hanya satu yang tidak relevan lagi. Betul kan? 9-nya pasti relevan sampai zaman sekarang. Setuju nggak? Yang satu itu apa? Dari 10 perintah Allah itu. Jangan berzina. Sahabat lah. Tapi kan kalau misalnya sahabatnya kita anggap jadi sahabat hari Minggu, relevan lah. Enggak lah, bagi aturan Taurat Yahudi enggak lah. Kan mereka Sabtu. Kita kan nggak relevan kan karena hari Sabtu dan Minggunya. Tapi kalau misalnya secara pengertian kita sekarang, sahabat adalah hari Minggu, masih relevan. Iya, menurut orang Kristen. Bagi mereka kan enggak. Tapi kalau kau bilang jangan berzina, pasti sama relevan kita. Itu loh. Iya kan? Jangan mencuri, ya sama gitu loh. Jadi makanya nggak mungkin kita menghilangkan hukum Taurat, ya nggak mungkin. Tapi bukan berarti kalau melakukan hukum Taurat kita selamat, nggak juga. Jadi memang di dalam pengertian ini banyak orang Kristen terjebak, bukan hanya jemaat awam, pendeta juga bingung ya dengan diselamatkan melalui perbuatan baik atau anugerah ini ya. Ya seperti kau bilang kemarin kan Romya, bahwa di Perjanjian Lama itu begitu banyak perbuatan baik yang seakan-akan menggambarkan keselamatan seorang ya. Karena ini yang dimaksud Paulus, karena orang Yahudi itu, Israel itu bermegah dengan semua perbuatan baiknya. Oke. Ayat 24. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Kalau Paulus sudah bilang kalimat seperti ada tertulis, berarti dikutip. Mengutip Perjanjian Lama, Yesaya pasal 52 ayat 5. Ya, coba kita baca ya. Yesaya pasal 52 ayat 5. Oke, judul perikopnya Tuhan menyelamatkan Sion. Yesaya berapa, Kak? 52 ayat 5. Itu ada footnote-nya di Alkitab. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Paulus sedang menyatakan, justru karena kalian inilah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, yang katanya pelaku hukum Taurat, tapi karena perbuatan kalianlah nama Allah Yahweh itu dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Yang artinya apa? Kalian sendiri melanggar hukum Taurat dan kalian tidak pernah mencontohkannya kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Jelas, bangsa lain berhala, mereka berhala. Ya kan? Itu jelas. Itu yang menyakiti hati Allah di Perjanjian Lama. Padahal itu hukum nomor 1 dan kedua, makanya ditekankan Paulus tadi. Kau jijik terhadap berhala, padahal kau sendiri berhala, gitu ya. Jadi mereka pun melanggar hukum Taurat. Dan karena kita tahu satu perintah saja kita langgar, kita sudah melanggar semua hukum Taurat. Itulah kenapa kita perlu anugerah, karena kita tidak pernah bisa melakukan hukum Taurat. Ya, jadi dia mengutip dari Perjanjian Lama. Paulus ini dalam teologinya di surat Roma,
banyak sekali menggunakan perjanjian lama ya. Ini penting supaya kita tahu dulu struktur surat Roma, bahwa Paulus ini kan ahli ya dalam perjanjian lama. Makanya dia sering sekali banyak mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Kalau teman-teman buka yang kitab ya, jangan handphone, itu di bawah semua footnote penuh perjanjian lama, betul ya? Karena dia rajin sekali mengutip, sampai pasal berapa nih? Buka aja terus ke belakang. Selalu ada kutipan perjanjian lama semua. Ya, itu menandakan Paulus menyatakan bahwa sejak dulu orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah banyak dosanya. Ya. Sejak dulu mereka gayanya doang umat pilihan, padahal mereka menghujat Allah. Yang artinya kalau kita hubungkan dari pasal 2 awal apa? Tepatlah judul perikop pasal 2-nya apa? Hukuman Allah atas semua orang. Baik bangsa asing, baik juga orang Yahudi yang katanya mengenal hukum Taurat. Tapi nanti di ayat 25 dia menjelaskan sunat, karena hukum Taurat itu berkaitan dengan sunat paling penting. Di pasal 3 dia bilang ada kok kelebihan orang Yahudi dan kesetiaannya. Baru dia tutup lagi nanti apa? Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi memang strukturnya sangat sistematis Paulus ini ya, untuk menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bermegah karena perbuatan baik.